Pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Tapi saya mau baca buat saudara di ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Bagaimana saudaraku, di dalam kebenaran ini terjadi mujizat yang Tuhan lakukan kepada umat-umatnya. Saya mau baca buat saudara. Kemudian sesudah lewat beberapa hari, waktu Yesus datang lagi ke Kapernaum, tersiarlah kabar bahwa ia ada di rumah. Maka datanglah orang-orang berkerumun sehingga tidak ada lagi tempat, bahkan di muka pintu pun tidak. Sementara ia memberitakan firman kepada mereka, ada orang datang membawa kepadanya seorang lumpuh digotong oleh 4 orang, tetapi mereka tidak dapat membawanya kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Saudara terkasih, di kitab Markus pasal yang kedua ini, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12, bahwa terjadi mujizat yang luar biasa di tengah-tengah pelayanan Yesus. Mujizat yang terjadi di tengah-tengah pelayanan Yesus. Nah, hari ini juga, sore ini juga, Tuhan rindu setiap yang menyaksikan acara mujizat online ini, Bapak Ibu juga mengalami mujizat, mengalami pemulihan, mengalami kuasa Tuhan yang luar biasa. Karena Tuhan rindu memberkati umat-umatnya. Nah, saudara terkasih, kita lihat mujizat yang Yesus lakukan. Bahwa dikatakan di ayat yang pertama, banyak orang yang datang ke Kapernaum ketika Yesus hadir di sana. Itu kali kedua. Ketika kali pertama Yesus hadir di sana, dia melepaskan orang yang kerasukan. Maka saudaraku, ketika Yesus hadir kali kedua, orang banyak berbondong-bondong untuk mendengar pengajaran Yesus, untuk mendengar yaitu dogma-dogma yang Yesus ajarkan, bahkan juga untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, terkhusus saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa ada satu orang yang lumpuh. Kemudian saudaraku, dia hanya digotong teman-temannya karena tidak bisa berjalan, tidak bisa bangkit. Digotong 4 orang. Saudara, kalau saudara tahu digotong, diangkat saudaraku. Kemudian keempat orang itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika ingin bertemu dengan Yesus, membawa orang lumpuh ketemu dengan Yesus, saudara yang dikasih oleh Tuhan, mereka butuh perjuangan sedikit, ya. Mereka butuh perjuangan sedikit. Sebab saudaraku, banyak orang yang rindu mengalami mujizat. Banyak orang yang rindu mengalami kuasa Tuhan. Banyak orang yang rindu mengalami kesembuhan. Banyak orang yang rindu mengalami mujizat dari Tuhan. Dan saya pastikan saudara terkasih, bahwa pemirsa setia dari mujizat online ini, saudara pasti diberkati, dipulihkan, dan ditolong oleh Tuhan. Nah, kita melihat saudara terkasih, ketika ketemu dengan Yesus, orang lumpuh itu, apa yang dikatakan oleh Yesus kepada mereka? Dikatakan seperti ini, saudara. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Hai anakku, dosamu sudah diampuni. Sebelum Yesus berkata demikian, apa yang Yesus lihat dari orang lumpuh itu? Kemudian dari temannya yang menggotong itu, yang keempat orang itu, yang dilihat oleh Yesus adalah iman mereka. Nah, hari ini saudara terkasih, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang dilihat Tuhan dari saudara hari ini, supaya saudara dan saya mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan. Yang dilihat Tuhan adalah iman saudara. Yang dilihat, yang diperhatikan, yang dimonitor oleh Tuhan adalah iman saudara.
Kalau saudara beriman hari ini ketika mendengar firman ini, saya mau pastikan saudara akan mengalami mukjizat. Kalau saudara yang dikasih oleh Tuhan beriman hari ini ketika mendengar sabda Tuhan yang saya sampaikan, saudara akan mengalami pemulihan. Ketika saudara beriman sore ini, saat ini, Tuhan lihat iman itu, saudara akan mengalami mukjizat-mukjizat setiap hari. Itu sebabnya saudara terkasih, Tuhan melihat iman orang lumpuh itu, kemudian Tuhan melihat iman keempat orang itu yang menggotong orang lumpuh itu, maka Tuhan katakan kepada orang lumpuh itu, dosamu sudah diampuni. Dosamu sudah diampuni. Saudara terkasih, saya tidak tahu apakah Tuhan melihat orang lumpuh itu, dia mengalami lumpuh karena dosanya, dia mengalami sakit penyakit karena dosanya. Tetapi kabar baiknya adalah ketika Tuhan melihat imannya, dosanya diampuni oleh Tuhan. Ketika Tuhan melihat imannya, dosanya diampuni oleh Tuhan. Maka saudara terkasih yang dikasih oleh Tuhan, saya mau ajak saudaraku hari ini supaya saudara mengaktifkan iman saudara. Supaya saudara mengaktifkan iman yang sudah ada di dalam diri saudara. Sehingga saudaraku, saudara bisa menerima mukjizat Tuhan. Karena dikatakan di dalam Ibrani pasal yang ke-11, ayat yang pertama, saya mau baca buat saudara. Ini yang dilihat Tuhan, iman itu. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau saudara terkasih ingin mengalami mukjizat-mukjizat dari Tuhan, maka saudaraku, aktifkan imanmu. Karena iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Apa yang saudara harapkan hari ini? Apa yang saudara harapkan saat ini? Apakah kesembuhan? Apakah pemulihan? Apakah pekerjaan? Apakah jodoh? Apakah anak? Apakah usaha bisnis diberkati? Tuhan ajak hari ini saudaraku, supaya saudara mengaktifkan iman yang saudara miliki. Karena apa? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itu dasarnya. Kemudian apalagi dikatakan? Bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau saudara beriman, saudara berharap, maka itu akan real, akan terjadi, akan saudara terima di tengah-tengah kehidupan saudara. Saudara akan mengalami mukjizat Tuhan. Saudara akan mengalami kuasa Tuhan. Saudara akan mengalami kesembuhan. Saudara akan mengalami pertolongan dari Tuhan. Maka saudaraku, saya mau ajak sekali lagi, biarlah iman yang saudara miliki dinamis, bekerja, aktif, sehingga saudara bisa menjangkau, bisa menerima, bisa mengalami mukjizat dari Tuhan. Kemudian saudara terkasih, orang lumpuh itu, keempat orang itu, dari mana mereka punya iman? Saya percaya saudaraku, ketika Yesus hadir di sana, maka kehadiran yang pertama melepaskan orang yang terikat, mengajar, kemudian mengadakan mukjizat. Maka keempat orang itu dan orang lumpuh itu mendengar pengajaran Yesus, mendengar firman yang disampaikan, maka mereka memiliki iman. Roma 10 ayat yang ke-17 berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Saya percaya saudara terkasih,
yang menyaksikan kebenaran firman Tuhan ini. Jika saudara yaitu menangkap firman ini, saya pastikan saudara beriman. Kemudian iman itu akan memfasilitasi saudara untuk menerima mukjizat dari Tuhan. Pesan Tuhan hari ini saudara terkasih, mari aktifkan iman saudara. Pesan Tuhan hari ini saudaraku, setiap firman yang saudara dengarkan, mari tangkap baik-baik, terima baik-baik, sehingga saudara mengalami timbulnya iman yang luar biasa dan mengalami mukjizat dari Tuhan. Saya mau berdoa saudara, apa pergumulan saudara, apa persoalan saudara, saya berdoa, saya percaya kalau orang lumpuh disembuhkan, saudara juga disembuhkan. Kalau orang lain ditolong Tuhan, saudara juga ditolong Tuhan. Kalau orang lain diberkati Tuhan, saudara juga diberkati Tuhan. Kalau orang lain dipulihkan oleh Tuhan, saudara juga dipulihkan oleh Tuhan. Saya mau berdoa saudara, Bapa Surgawi, saya berdoa Tuhan buat semua pemirsa dari Mujizat Online hari ini. Saya berdoa diberkatilah mereka Bapa, ditolong Tuhan pergumulan mereka. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang susah dihibur oleh Tuhan. Saya berdoa Tuhan yang mengalami sakit penyakit yang hebat, yang luar biasa, yang dokter berkata tidak bisa sembuh, dokter berkata tidak bisa lagi sembuh, tetapi firman Tuhan berkata hari ini, engkau akan mengalami kesembuhan, engkau akan mengalami pemulihan yang luar biasa. Saya berdoa Bapak Surgawi, biarlah Tuhan engkau melihat Bapak, hamba-hambamu, umat-umatmu yang menyaksikan Bapak acara ini. Apapun pergumulan mereka, ditolong oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan disembuhkan oleh Tuhan. Usaha pekerjaannya, bisnisnya, dibuat Tuhan berhasil, dibuat Tuhan berlimpah-limpah. Nikahnya diberkati oleh Tuhan. Yang belum punya anak, Tuhan berikan anak kepada mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa kepada Tuhan yang merindukan pasangan hidup, diberikan Tuhan jodoh Bapak Surgawi. Saya berdoa kepada Tuhan supaya tangan Tuhan yang penuh kuasa menyertai, memberkati ya Tuhan umat-umat-Mu yang menyaksikan. Saya berdoa kepada Tuhan, kalau orang lumpuh Tuhan tolong, maka mereka juga Tuhan tolong ya Bapak. Kalau orang yang lumpuh Tuhan sembuhkan, maka umat-Mu juga Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Sembuhkan iman mereka, sembuhkan Bapak Surgawi penyakitnya. Saya berdoa Tuhan, diberkatilah seluruh kehidupannya. Yang mungkin Bapak Surgawi, oh saya berdoa Tuhan buat yang menyaksikan, oh buat ekonominya Bapak, supaya diberkati Tuhan, dipulihkan Tuhan. Diberkatilah Bapak finansialnya, diberkati ekonominya Tuhan, diberkati pekerjaannya, diberkati usahanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang bekerja menyertai mereka. Biarlah mereka diberkati Tuhan berlimpah-limpah, dilawat Tuhan berlimpah-limpah, bahkan dipulihkan Tuhan dengan luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin. Saudara terkasih, acara Mujizat Online ini ada setiap hari di pukul 15.05. Kemudian saudaraku boleh klik tombolnya kemudian mengikuti, supaya di setiap kita online live streaming di jam 15.05 setiap hari di acara Mujizat Online, saudara bisa mengikutinya. Saya percaya, doa saya setiap yang menyaksikan acara ini, baik secara live maupun lewat rekodnya, rekamannya, saudara diberkati oleh Tuhan. Nikah saudara diberkati, bahkan juga usaha pekerjaan saudara diberkati. Sampai ketemu Rabu besok pukul 15.05. Tuhan Yesus memberkati saudara. Bagikan yaitu acara ini supaya orang lain mengalami kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan yang luar biasa. Karena
kuasa, mujizat Tuhan tidak dibatasi ruang, waktu, dan tempat. Saya dari Batam, saudaraku, dari tempat ini, ketika saudara percaya kepada firman, saudara akan mengalami mujizat Tuhan yang luar biasa. Shalom, sampai jumpa besok. Haleluya.